metode budgeting ibu cerdas, menghadapi penurunan penghasilan keluarga. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih dan kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabar dompet hari ini? Apakah masih tebal atau sudah mulai tipis, seperti keripik tempe yang digoreng terlalu garing? Belakangan ini rasanya dunia lagi tidak baik-baik saja ya Bu, karena harga barang terus naik tapi penghasilan malah jalan di tempat atau bahkan menurun drastis. Kondisi ini memang bikin kita para ibu harus putar otak 7 keliling supaya dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bisa jajan dengan tenang tanpa kita harus mengelus dada. Penting sekali buat kita membahas cara mengatur uang saat ini, karena kalau kita tidak cerdas mengelola apa yang ada, bisa-bisa kesehatan mental kita yang jadi taruhannya karena pusing memikirkan tagihan yang menumpuk. Berdasarkan sebuah artikel tentang ketahanan ekonomi keluarga dari Portal Berita Nasional, kunci utama melewati masa sulit adalah adaptasi dan keterbukaan dalam mengatur anggaran rumah tangga secara jujur. Fenomena ini nyata banget kita rasakan sekarang, di mana uang Rp100.000 rasanya cuma mampir sebentar lalu hilang entah kemana saat dibawa ke pasar tradisional sekalipun. Kita bukan sedang menjadi pelit ya Bu, tapi kita sedang menjadi pahlawan bagi stabilitas ekonomi keluarga kita sendiri, agar tidak goyah diterjang badai finansial yang tidak menentu. Yakinlah bahwa dengan sedikit strategi, kita tetap bisa hidup nyaman, meskipun angka di rekening sedang tidak baik-baik saja. Ibu pasti sering merasa jadi pesulap dadakan yang harus mengubah uang sedikit menjadi hidangan mewah di atas meja makan setiap harinya untuk suami dan anak tercinta. Masalahnya, harga cabai dan bawang sudah seperti wahana di taman bermain yang naik turunnya bikin jantung kita berdebar kencang tidak karuan saat melihat nota belanja. Belum lagi kalau tiba-tiba ada pengeluaran mendadak seperti iuran sekolah yang lupa dicatat atau kado kondangan teman lama yang datang tanpa diundang lewat pesan singkat. Rasanya ingin sekali kita teriak di depan kulkas yang kosong, atau sekadar curhat ke tembok. Karena beban di pundak ini rasanya berat sekali kalau dipikul sendirian. Menghadapi penurunan penghasilan itu memang berat, tapi bukan berarti kita harus menyerah dan berhenti masak enak buat keluarga di rumah. Cara bijak mengatur uang dapur sebenarnya dimulai dari keberanian kita untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar penting untuk dibeli saat ini. Hentikan dulu kebiasaan beli barang hanya karena lucu atau karena sedang tren di media sosial, padahal fungsinya tidak terlalu mendesak buat kelangsungan hidup. Fokuslah pada bahan makanan bergizi yang harganya terjangkau daripada makanan instan yang mahal, namun sebenarnya tidak sehat buat jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga. Mari kita belajar metode budgeting yang sederhana, namun sangat berkuasa untuk menyelamatkan sisa saldo di rekening ibu sekalian sebelum tanggal tua melanda. Urutan pertama dalam mengelola keuangan yang bijak adalah melakukan pencatatan secara detail semua pemasukan dan pengeluaran, tanpa ada Rp1 pun yang terlewatkan. Urutan kedua adalah melakukan evaluasi mana pengeluaran yang bisa dipotong atau dikurangi drastis demi menyelamatkan anggaran dapur. Urutan ketiga adalah membagi uang ke dalam pos-pos tertentu agar penggunaan dana lebih terkontrol dan tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Ada satu metode yang sangat populer dan mudah diikuti, yaitu metode 50-30-20 yang bisa kita modifikasi sesuai keadaan ekonomi kita sekarang. Bagian pertama adalah mengalokasikan 50% dari total penghasilan untuk semua kebutuhan pokok yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditunda sama sekali. Ini termasuk uang belanja pasar untuk makan sehari-hari, tagihan listrik, air, pulsa internet untuk kebutuhan sekolah anak,
sampai cicilan yang memang sudah ada. Dengan porsi setengah dari penghasilan, kita dipaksa untuk lebih realistis dalam memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus berlebihan dalam berbelanja bahan makanan. Bagian kedua dari metode ini adalah mengalokasikan 30% untuk keinginan atau kebutuhan sekunder yang tujuannya untuk menjaga agar kita tidak stres berlebihan. Ibu boleh kok sesekali beli kopi kekinian atau jajan bakso di depan komplek sebagai bentuk apresiasi diri setelah lelah mengurus rumah tangga seharian penuh. Tapi ingat ya Bu, bagian ini harus benar-benar dijaga agar tidak melebar dan malah mengambil jatah uang beras yang jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup. Jika penghasilan memang sedang sangat menurun, porsi 30% ini bisa kita tekan lagi menjadi lebih kecil demi keamanan finansial. Bagian terakhir atau yang ketiga adalah menyisihkan 20% untuk tabungan atau dana darurat yang sangat krusial di masa penurunan penghasilan seperti sekarang. Dana ini akan menjadi penyelamat kita saat ada hal-hal tidak terduga terjadi seperti anak sakit atau kendaraan yang tiba-tiba butuh servis besar tanpa rencana. Walaupun penghasilan berkurang, usahakan tetap ada uang yang disisihkan meskipun jumlahnya hanya sedikit. Karena konsistensi adalah kunci utama dari keberhasilan menabung. Jangan pernah meremehkan uang receh. Karena kalau dikumpulkan dengan sabar, bisa menjadi penolong saat kondisi benar-benar sedang terjepit. Kalau ibu merasa pembagian persentase tadi terlalu membingungkan, ibu bisa mencoba metode amplop yang sangat tradisional, namun terbukti sangat efektif untuk mengontrol nafsu belanja. Siapkan beberapa amplop fisik dan beri label untuk masing-masing pos pengeluaran seperti amplop dapur, amplop anak, amplop bensin, dan amplop darurat. Begitu uang masuk ke dalam amplop tersebut, jangan pernah tergoda untuk memindahkannya ke amplop lain hanya karena ingin beli daster baru yang motifnya sedang viral. Disiplin dalam menggunakan uang sesuai fungsinya adalah rahasia ibu. Cerdas agar keuangan rumah tangga tetap stabil meskipun badai melanda. Contoh nyatanya adalah saat ibu pergi ke pasar tradisional di pagi buta untuk mendapatkan sayuran yang lebih murah dan berkualitas tinggi dibandingkan belanja di supermarket. Ibu juga bisa mulai menerapkan sistem food prep atau menyiapkan bahan masakan untuk 1 minggu sekaligus agar tidak ada bahan makanan yang terbuang sia-sia. Dengan cara ini, ibu bisa menghemat banyak uang transportasi dan juga mengurangi frekuensi belanja impulsif yang biasanya terjadi kalau kita ke pasar setiap hari. Bayangkan, berapa banyak uang yang bisa dihemat hanya dengan merencanakan menu masakan secara matang selama 7 hari ke depan. Mengatur keuangan saat penghasilan menurun itu memang butuh perjuangan ekstra dan kesabaran yang seluas samudra agar tidak terjadi keributan di dalam rumah tangga. Jangan sampai masalah uang merusak keharmonisan antara ibu dan suami, karena sebenarnya komunikasi adalah pondasi paling kuat dalam menghadapi situasi sulit ini. Duduklah bersama pasangan dan bahas anggaran baru dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain atas kondisi yang sedang terjadi. Kerjasama yang baik antara suami dan istri akan membuat beban finansial terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama. Semoga beberapa tips dan metode yang kita bahas tadi bisa langsung ibu praktikkan di rumah mulai hari ini juga, tanpa perlu menunda-nunda lagi demi masa depan. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang ibu hemat hari ini adalah investasi berharga untuk masa depan keluarga yang lebih cerah dan lebih stabil secara finansial. Tetap sehat, tetap bahagia, dan teruslah menjadi ibu cerdas yang selalu punya solusi kreatif di setiap tantangan hidup yang datang silih berganti. Kita pasti bisa melewati ini semua dengan penuh rasa syukur dan senyuman yang paling manis untuk orang-orang tersayang di sekitar kita. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita
berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.